Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Materi pada kali ini adalah tema 2, tema 3, pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membuat pertanyaan. Di sini ada contoh teks. Dalam membuat pertanyaan, kita harus mengacu pada kata tanya. Apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dari 5 kata tanya ini, kita harus menghubungkan yang jawabannya ada pada teks. Contohnya, ketika kita menanyakan siapa, maka kita harus merujuk pada tokoh atau pelaku. Sebagai contoh, siapa yang melakukan gerakan kebersihan lingkungan? Maka dari situ kamu, apakah jawabannya ada di sini? Jika jawabannya ada, maka kata tanya itu bisa digunakan untuk menjawab pada soal. Begitu juga dengan kata kapan, berarti harus menunjukkan waktu di sini. Kata tanya mengapa harus menunjukkan alasan, kata tanya bagaimana harus menunjukkan cara. Yang jawabannya harus ada pada teks berikut, jadi harus berhubungan. Yang berikutnya adalah hak sebagai masyarakat. Apa saja hak sebagai masyarakat? Yang pertama adalah kita berhak menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti pada gambar di sini contohnya adalah taman kota. Kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di situ. Kita bisa berolahraga, bisa berrekreasi, dan seterusnya. Fasilitas umum yang lain misalkan terminal, kita sebagai masyarakat juga berhak menggunakan terminal dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Hak yang berikutnya adalah berkumpul dan bermusyawarah. Sebagai masyarakat, kita berhak berkumpul dan bermusyawarah serta melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat. Selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, itu dijamin haknya. Jadi, tidak boleh seseorang melarang beberapa masyarakat untuk berkumpul jika perkumpulan tersebut tidak melanggar Pancasila. Yang berikutnya adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh saling menghalangi ketika ada orang lain beribadah, terutama yang berbeda agama. Misalkan ada seseorang di hari Minggu ada kegiatan kelompok dan dia harus pergi beribadah, maka kita tidak boleh melarangnya. Karena apa? Hak sebagai masyarakat dijamin untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain hak sebagai masyarakat, kita juga harus melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat. Apa saja? Yang pertama adalah memelihara lingkungan. Kewajiban ini harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang berikutnya adalah mematuhi peraturan dan undang-undang, di mana peraturan tersebut bisa berupa peraturan dari pemerintah pusat maupun peraturan dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota. Di dalam contoh ini ada peraturan ketika memakai kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Jika kamu melanggar, tentu akan mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang lain. Yang berikutnya adalah membayar pajak. Membayar pajak ini bisa pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, yang uang pajak itu nanti akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum, seperti membangun jalan, memperbaiki jalan raya, membangun fasilitas umum transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban, kedamaian, serta lingkungan yang lebih harmonis. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan sampah. Sampah tentu menjadi masalah umum di masyarakat. Cara untuk mengendalikan sampah yang pertama adalah reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya ketika kamu pergi ke sekolah, diminta untuk membawa botol plastik yang bisa digunakan berulang kali. Hal tersebut akan mengurangi sampah minuman yang berupa botol-botol plastik seperti aqua dan lain sebagainya yang akan menimbulkan banyak sampah. Jadi kita harus sebisa mungkin mengurangi hal-hal yang tidak menghasilkan sampah. Yang berikutnya adalah reuse.
Reuse itu artinya menggunakan kembali sampah. Contohnya ketika kamu berbelanja menggunakan tas kain yang dapat digunakan berulang-ulang kali, daripada harus menggunakan tas plastik yang harus sekali pakai kemudian akan menimbulkan sampah. Yang berikutnya adalah recycle. Recycle artinya memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami cipta karya oleh masyarakat. Contohnya mengolah limbah plastik menjadi tas, dompet, dan alat cangkir, dan seterusnya. Dari ketiga kegiatan ini, hal yang paling utama adalah reduce atau mengurangi. Jika kita bisa melaksanakan reduce ini, tentu reuse dan recycle bisa dikurangi. Jadi utamanya adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Contoh-contoh dari recycle, kerajinan dari barang bekas antara lain seperti ini: menggunakan sisa dari botol bekas untuk pot bunga, kemudian menggunakan sisa sedotan menjadi tas, kemudian botol-botol bekas menjadi pot digantung yang lebih menarik, kemudian ini dari koran bekas dibuat menjadi tempat sampah, menjadi hiasan lampu, dan dari sampah sisa-sisa sabun cuci bisa menjadi payung seperti ini. Hal-hal seperti ini akan mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita sehingga menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kalau lingkungan kita bersih, tentu akan lebih nyaman dan kita mendapatkan manfaat baru dari bahan-bahan tersebut. Yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sebagai makhluk ekonomi ada 3 peran manusia, yaitu produsen yang membuat, distributor yang menyalurkan, konsumen adalah yang memanfaatkan. Ketiganya ini saling berkaitan. Mengapa saling berkaitan? Pertanyaannya adalah apakah manusia bisa melakukan ketiga kegiatan ini tersebut sendirian? Jawabannya adalah tidak bisa. Mengapa? Karena contohnya, misalkan kamu menjadi produsen bibit jeruk, kamu tentu membutuhkan plastik yang digunakan untuk mengopulasi, membutuhkan pisau dari pedagang pisau, kemudian membutuhkan konsumen yang membeli. Jika kamu hanya membuat tapi tidak ada pembeli, tentu kamu tidak akan mendapatkan fungsi ekonomi dari kegiatan yang kamu lakukan. Artinya, manusia sebagai makhluk ekonomi harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi, kegiatan ekonomi ini akan saling berkaitan agar kebutuhannya saling mencukupi. Dari produsen mendapat keuntungan dari konsumen karena menjual barang, konsumen mendapatkan bantuan dari distributor untuk mendapatkan barangnya, distributor membutuhkan produsen sebagai barang yang harus disalurkan kepada konsumennya. Ini saling berkaitan. Kegiatan ekonomi di masyarakat contohnya adalah produksi. Nah, produksi di sini contohnya adalah membuat bibit-bibit tanaman, contohnya seperti ini. Kemudian distribusi contohnya adalah pedagang sayur keliling. Tentu dari di sini dia memperoleh barang dari petani langsung misalkan atau mengambil dari pasar kemudian disalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi di sini dicontohkan seorang anak yang membeli makanan, artinya kebutuhan akan rasa laparnya dipenuhi dengan membeli makanan-makanan seperti ini. Dari ketiganya ini semuanya akan saling berkaitan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghargai antar usaha ekonomi. Pernahkah kamu berpikir dari manakah pakaian kita berasal? Dari manakah lauk ikan yang kita makan berasal? Prosesnya sangat panjang sekali. Contohnya seperti pakaian kita. Dari bunga kapas, kemudian diolah oleh pemintal, kemudian menjadi benang, dari benang ditenun, dari tenun menjadi kain, kain membuat pola oleh penjahit, dari pembuat penjahit kemudian dijahit, dan akhirnya menjadi baju yang mungkin disalurkan langsung dari penjahit ke konsumen atau diarahkan ke toko distributor terlebih dahulu. Proses ini sangat panjang sekali, jadi kamu harus menghargai jasa-jasa masing-masing kegiatan ini, terutama barang yang dipakai atau yang dihasilkan. Ikan contohnya, nelayan menangkap ikan dengan susah payah, dimasukkan ke pelelangan ikan, kemudian diangkut oleh kendaraan, masuk ke pasar ikan, kemudian baru sampai di meja makan kita. Tentu akan sangat tidak menghargai masing-masing peran dari kegiatan ekonomi jika ikan yang kita makan itu tidak dihabiskan atau mungkin hanya dibuang saja.
Itu adalah contoh-contoh dari bagaimana panjangnya kegiatan ekonomi sampai barang itu kepada tangan konsumen. Oleh karena itu, kita harus menghargai semua jenis kegiatan ekonomi karena begitu berat usaha masing-masing pelaku ekonomi, baik itu produsen ataupun distributor, yang mungkin kita tidak tahu hingga barang sampai kita sebagai konsumen. Bagaimana caranya? Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan menurut sikap positif. Berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas atau kewajiban. Sikap tanggung jawab diperlukan karena dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Jadi fungsi dari tanggung jawab itu ada pada kalimat tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana contoh pentingnya tanggung jawab? Contohnya seperti ini. Jika kita tanggung jawab menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan menjadi bersih jika kita tanggung jawab. Jika tidak tanggung jawab, maka lingkungan kita akan tentu menjadi kumuh. Berikutnya adalah contohnya kita tanggung jawab dalam melaksanakan tenggang rasa antar masyarakat. Apa efek positif yang diberikan? Kita akan hidup rukun. Efek negatifnya jika kita tidak tanggung jawab, tentu akan terjadi pertikaian, peperangan, atau mungkin bahkan tidak rukun antar tetangga. Manusia makhluk ekonomi dan sosial. Apa artinya manusia disebut makhluk ekonomi? Karena kita sebagai manusia membutuhkan berbagai barang ekonomi. Makhluk sosial karena kita juga membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Manusia harus memposisikan diri sebagai makhluk ekonomi dan sosial secara seimbang karena dalam kegiatan ekonomi kita membutuhkan orang lain. Tanpa ada orang lain, kebutuhan ekonomi manusia secara keseluruhan tidak akan terpenuhi. Contohnya, seorang petani membutuhkan pupuk yang diproduksi oleh produsen pupuk. Produsen pupuk membutuhkan bahan baku yang dikirimkan oleh distributor. Jadi seorang petani tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pertaniannya jika tidak ada mungkin distributor pupuk atau pembuat pupuk itu sendiri. Yang berikutnya adalah seorang anak membutuhkan buku dari penjual buku. Penjual buku mendapat barang dari produsen buku membutuhkan bahan dari petani untuk bahan kertas dan seterusnya. Jadi seorang anak tidak akan pernah mendapat buku jika tidak ada orang lain yang menjual atau membuat buku tersebut. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial ini saling berhubungan. Demikian pembelajaran kali ini, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.